Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar soal SKD CPNS tahun 2023 mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan soal, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng sehingga ada notifikasi ketika ada video terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak untuk melanjutkan pembahasan materi TWK khususnya pada submateri bela negara. Tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai dari soal berikutnya, soal nomor 11. Di soal nomor 11 ini dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Malaysia di Pulau Kalimantan. Bahkan penduduk di daerah perbatasan lebih akrab dengan uang ringgit daripada rupiah. Mereka menggunakan mata uang ringgit Malaysia untuk pembayaran dalam transaksi jual beli sehari-hari. Mereka juga memilih berdagang dan berbelanja di Malaysia karena faktor jarak yang lebih dekat. Hanya butuh waktu 15-30 menit ke Malaysia. Sedangkan ke kota kabupaten Indonesia perlu 8-10 jam dan hanya bisa ditempuh melalui jalur air. Jadi bagaimana kondisi yang memprihatinkan di daerah perbatasan jika dikaitkan dengan sila ketiga. Jadi jika hal tersebut ya, narasi bagian awal ini dihubungkan dengan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, di sana termuat nilai-nilai persatuan dan kesatuan, nasionalisme, kemudian patriotisme bela negara. Kemungkinan yang akan terjadi apabila masalah tersebut, jadi apa yang terjadi apabila masalah tersebut tidak diatasi? Jadi narasi di awal ini apabila tidak teratasi, jika dihubungkan dengan nilai persatuan dan kesatuan, apa kemungkinan yang akan terjadi? Itu menjadi inti dari soal nomor 11 ini. Penalaran yang cukup mendalam ya, kita wajib berhati-hati dan tetap fokus untuk mencari jawaban yang terbaik. Kalau yang A, mata uang ringgit Malaysia akan jadi mata uang resmi negara Indonesia. Jelas salah ya, tetap mata uang Indonesia adalah rupiah. Pemerintah Kalimantan Barat akan memperlakukan dua mata uang yang berbeda di daerah tersebut, jelas tidak akan terjadi. Kemudian mata uang rupiah tidak akan diminati seluruh warga negara Indonesia yang masuk ke Kalimantan Barat. Jelas bukan ini jawaban yang tepat. Kemudian semangat bela negara dari warga yang tinggal di perbatasan akan meningkat. Kalau tidak diatasi, tidak mungkin meningkat ya. Dengan kemudahan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jelas ini kurang tepat. Dan apabila tidak diatasi, maka yang terjadi sesuai dengan sila ketiga adalah hilangnya jiwa nasionalisme warga negara Indonesia di daerah perbatasan yang berakibat pada keinginan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga opsi yang paling tepat, soal nomor 11 adalah opsi yang E. Ya, ini opsi yang paling tepat. Kita lanjut kepada soal berikutnya. Ini kembali bagaimana tipe-tipe soal TWK lebih banyak penalaran ya atau implementasi. Soal nomor 12. Ini cukup panjang, perkembangan persenjataan militer di setiap negara terus ditingkatkan. Bahkan ada negara yang memiliki senjata pemusnah massal yang berbahan kimia dan nuklir. Ancaman itu adalah setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara. Serta juga dapat berbahaya ya bagi keselamatan bangsa dan warga negara. Ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dengan menggunakan kekuatan bersenjata atau tidak. Jadi ancaman itu perlu kita pahami bersama bahwa ancaman secara bentuknya itu ada dua. Jadi ancaman militer jelas menggunakan senjata dan ancaman non-militer tanpa menggunakan persenjataan. Nah, yang ditanyakan di konteks soal nomor 12 ini adalah berikut bukan termasuk bentuk ancaman militer. Ketika dalam kondisi konsentrasi yang masih normal ya, masih baik, biasanya kita melihat ada kata bukan. Tetapi kalau konsentrasinya menurun, mungkin tidak akan terbaca. Perlu kita hati-hati juga, ada jebakan-jebakan di setiap soal. Berikut bukan termasuk bentuk ancaman militer. Jadi yang bukan termasuk ancaman militer yang menjadi konteks soal nomor 12 sehingga yang mana termasuk ancaman non-militer. Ya, kalau yang A, pelanggaran wilayah, yang mana pelanggaran ini tentunya dilakukan oleh negara lain yang menggunakan kapal maupun pesawat. Ya jelas, ini merupakan menggunakan senjata. Ya, ini merupakan ancaman militer. Sehingga jawaban yang A itu kurang tepat. Kalau yang B, merusak
instansi militer, jelas. Ini menggunakan kekuatan senjata. Kalau yang C, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, narkotika, dan obat-obatan terlarang. Nah, ini yang non-militer. Kalau aksi teror, jelas. Apalagi penggunaan senjata itu merupakan ancaman militer. Sehingga opsi yang paling tepat itulah opsi yang C, ancaman non-militer, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang. Kita lanjutkan kepada soal berikutnya, soal nomor 13. Jadi Indonesia telah secara resmi membubarkan ormas yang ditenggarai merupakan ormas radikal, di mana ormas tersebut menganut paham khilafah dan memiliki cita-cita untuk meruntuhkan demokrasi dari Indonesia. Pemerintah menertibkan lewat Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu nomor 2 tahun 2017 yang mengubah undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas atau organisasi kemasyarakatan. Perpu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran ormas HTI yang dianggap anti Pancasila dan berpaham radikalisme. Ini narasi bagian awal ya. Cuman inti dari pertanyaan nomor 13 biasanya di kalimat terakhir ya. Jadi gerakan radikalisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Di mana ancaman radikalisme ini bisa atau mampu diminimalisir salah satunya dalam bidang pendidikan. Jadi fokus di sini adalah bagaimana cara kita untuk memilih opsi bagaimana mengantisipasi ajaran radikalisme lewat pendidikan. Apakah dengan opsi yang A, menambah jam pelajaran pendidikan Pancasila di sekolah? Apakah yang B, pendidikan Pancasila dijadikan tanggung jawab guru dan siswa? Apakah yang C, Pancasila dijadikan dasar dan sumber pembelajaran yang masuk dalam kurikulum? Apakah yang D, perlunya perubahan gaya pembelajaran pendidikan Pancasila agar disukai oleh siswa? Apakah yang E, pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk wawasan kebangsaan dan menanamkan karakter siswa sebagai warga negara Indonesia? Nah, lewat pendidikan, jawaban yang paling tepat itulah opsi yang tepat sekali. Opsi yang E, lewat pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk wawasan kebangsaan dan menanamkan karakter siswa sebagai warga negara Indonesia. Kita lanjutkan pada soal nomor 14. Jadi, penjajahan yang kita alami sampai sekarang ini bukanlah penjajahan dalam bentuk fisik dan kekerasan seperti pada masa lampau. Namun penjajahan yang kita alami kini adalah penjajahan secara halus ya. Jadi tidak terlihat yang menyerang akal pikiran serta akhlak kita. Penjajahan ini juga berlangsung dengan cara yang lebih modern dan akibatnya pun lebih besar daripada penjajahan di masa lampau. Karena akal kita telah terjajah oleh ide pikiran yang liberal, kapitalis, globalisasi yang tidak sesuai dengan tempatnya. Jika tidak waspada, tanah air akan terus dibanjiri oleh produk asing. Nah, jadi ini sudah menjadi permasalahan ya yang terjadi jika kita tidak waspada, tanah air akan dibanjiri oleh produk asing atau produk dari luar negeri. Bagaimana komitmen kebangsaan yang dapat diwujudkan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut? Jadi upaya yang dapat dilakukan, komitmen kebangsaan yang dapat kita lakukan sebagai warga negara dan dalam hal ini juga sebagai pemerintah, mengantisipasi dibanjirinya negara kita dari produk luar negeri. Apakah yang A, meminta pemerintah untuk membatasi ekspor barang ke luar negeri? Sekali lagi, konsep ekspor itu adalah menjual barang ke luar negeri. Itu positif, ya. Artinya tidak bisa mempengaruhi datangnya barang ke dalam negeri. Kemudian kalau yang B, membeli hasil panen petani dengan harga tinggi dan mengekspor ke berbagai negara. Itu juga termasuk bukan mengantisipasi, tapi mengarah ke hal yang lebih baik, kita menjual barang kita ke luar negeri. Kalau yang C, membuka usaha, menyerap tenaga kerja dan mengekspor hasil produksi, ya termasuk hal yang bersifat baik, ya bukan untuk mengantisipasi bagaimana cara kita untuk membatasi datangnya barang dari luar negeri. Kalau yang D, menaikkan tarif bea cukai barang-barang impor. Nah ini yang paling tepat. Bagaimana kita menaikkan pajak atau bea cukai barang-barang dari impor atau barang dari luar negeri. Jadi konsep ekspor itu adalah menjual barang ke luar negeri. Kalau impor, membeli barang dari luar negeri. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang D. Menaikkan tarif bea cukai barang impor ya. Kemudian berikutnya soal nomor 15 ini masih terkait dengan TWK bela negara, di mana tipe soalnya adalah penalaran.
Menjaga keutuhan bangsa dan negara bukanlah tanggung jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama dan haruslah menjadi beban bersama. Dalam pengertian tersebut dapat dimaknai bahwasannya ada sebagian dari bangsa yang terluka. Maka itu merupakan luka bangsa-bangsa yang lainnya. Disinilah dapat dipahami bahwa upaya bela negara merupakan beban bersama, baik dari pemerintah, rakyat, dan swasta. Nah, jadi kuncinya di sini adalah seluruh komponen masyarakat, baik itu pemerintah, rakyat, dan swasta. Yang ditanyakan dari soal nomor 15 itu adalah bagaimana peranan pihak swasta. Jadi pihak swasta dalam upaya bela negara dapat dilakukan dengan bentuk swasta ini biasanya itu adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian bagaimana upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh swasta biasanya adalah dengan, kalau yang A memberikan bantuan dana beasiswa bagi pelajar untuk studi ke luar negeri setelah lulus, berkembanglah di sana. Wah, ini tidak kembali ke Indonesia, berbahaya ya, kurang tepat. Jadi tidak kembali ke Indonesia untuk mengabdikan dirinya. Kalau yang B memberikan bantuan dana untuk kemanusiaan ketika ada korban bencana alam seperti gempa, banjir, atau longsor. Kita simpan dulu ya, bersifat positif. Kalau yang C memberikan bantuan perlengkapan alutsista. Nah, ini perlengkapan militer ya. Ini bukan dari swasta, tapi dari negara itu sendiri, dari pemerintah. Jadi persenjataan, baik itu misalkan tank, kemudian ada kapal selam, ada helikopter untuk pertahanan keamanan kita, itu semua sudah dianggarkan oleh negara. Kalau yang D memberikan bantuan beras dan minyak kepada negara tetangga agar tidak mengusik kedaulatan bangsa Indonesia. Wah, ini kurang tepat ya. Dengan ada tujuan agar tidak mengusik kedaulatan bangsa Indonesia. Kalau yang E memberikan bantuan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dananya ke pertahanan semaunya tanpa ada program pasti. Wah, tanpa ada program pasti ini yang mengakibatkan kurang tepat. Sehingga yang dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia sebagai upaya bela negara itu adalah memberikan, ya tepat sekali yang B, memberikan bantuan dana kemanusiaan ketika ada korban bencana alam seperti gempa, banjir, atau longsor. Tepat sekali, opsi B. Kita lanjutkan kepada opsi atau soal nomor 16. Sebagai salah seorang penerima beasiswa LPDP, Melody berkesempatan untuk menempuh studi magisternya di luar negeri, tepatnya di Columbia University. Ya, tahu bahwa dana yang digunakan LPDP untuk membiayai sekolahnya diambil dari APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Untuk itu, wujud bela negara yang dapat dilakukan Melody sebagai balasan Indonesia, ya, jadi setelah mendapatkan beasiswa ke luar negeri, apa yang dapat dilakukan Melody sebagai balasan nasionalismenya kepada Indonesia? Apakah A, menuntut gaji kepada pemerintah? Jelas, ini kurang tepat. Kalau yang B, mengembangkan ilmu pengetahuan untuk meneruskan karirnya di sana, wah ini tidak pulang ke Indonesia. Itu kurang tepat juga. Kalau yang C, memberikan bantuan kepada mahasiswa luar negeri yang ingin melanjutkan pendidikan. Nah, ini mahasiswa luar negeri ya, bukan mahasiswa kita yang di Bandung. Ini juga kurang tepat. Kalau yang D, memberikan informasi penting pada pemerintah luar negeri. Wah, ini tidak ada pengabdian ke Indonesia. Yang paling tepat itu adalah opsi yang E, mengembangkan ilmu pengetahuan dan kembali untuk mengabdi di dalam negeri. Ini sebagai bentuk balasan kepada Indonesia setelah diberikan beasiswa LPDP. Sehingga opsi yang paling tepat soal nomor 16 adalah opsi yang E. Lanjut, soal nomor 17. Bagaimana ancaman dari luar berupa penetrasi nilai-nilai budaya sulit dibendung. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan dunia menjadi desa global, tempat interaksi antar masyarakat dunia. Akibatnya yang terjadi tidak hanya transfer informasi, tetapi juga transformasi dalam substansi nilai-nilai luar secara serta-merta akan sulit dikontrol. Nah, itu narasi ya, bagaimana ancaman itu bersamaan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut merupakan salah satu bentuk ancaman di bidang sosial. Nah, jadi berikut ini yang merupakan salah satu bentuk ancaman di bidang sosial budaya. Jadi kuncinya di sini adalah bidang sosial budaya yang mana termasuk ancaman hal tersebut. Kalau yang A, semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup individualis, kemudian konsumerisme, hedonisme. Nah, ini cukup positif ya, yang ada hubungannya dengan nilai-nilai budaya ya, sesuai dengan apa yang ditanyakan. Coba kita simpan dulu. Kita coba analisis opsi yang lain. Semakin maraknya penyelundupan narkoba, migran gelap masuk ke Indonesia, ini di bidang hukum ya. Ancaman di bidang hukum. Kalau yang C, semakin memudarnya kita mendapatkan informasi atau semakin mudahnya
kita mendapatkan informasi di bidang apa saja. Ini termasuk di bidang informasi komunikasi. Kalau yang D, semakin terpuruknya pendapatan pengusaha kecil di Indonesia. Ini termasuk pendapatan kecil di Indonesia itulah di bidang ekonomi ya. Kalau yang E, semakin maraknya perdebatan antar elit politik. Ini di bidang politik ya, sudah jelas. Sehingga yang merupakan salah satu bentuk ancaman di bidang sosial budaya adalah opsi yang A. Ya, jadi semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup individualis, konsumerisme, dan hedonisme. Kita lanjutkan soal berikutnya ya. Jadi bagaimana ancaman radikalisme ini bisa diminimalisir? Salah satunya bidang pendidikan, itu dengan cara ya tadi sudah kita bahas bersama bahwa di bidang pendidikan yang dapat kita lakukan itu adalah opsi yang E ya, yang paling tepat. Jadi pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk wawasan kebangsaan dan menanamkan karakter siswa sebagai warga negara Indonesia sehingga tidak ada ajaran-ajaran radikalisme yang tertanam dalam pemahaman mereka. Kita lanjutkan soal nomor 19. Klasifikasi komponen pertahanan terbagi menjadi dua, yaitu komponen utama dan komponen pendukung. Ini sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan pertahanan dan keamanan. Dibagi menjadi dua, ada komponen utama dan komponen pendukung. Berdasarkan konstitusi tersebut bahwa yang menjadi komponen utama itu merupakan apakah TNI Polri, pemerintah, apakah sarana dan prasarana, apakah seluruh warga negara, apakah sumber daya lainnya. Yang termasuk komponen utama yang ditanyakan ya. Jadi komponen utama dalam pertahanan keamanan itu adalah TNI dan Polri ya, opsi yang A. TNI bertugas di bidang pertahanan dan Polri atau polisi di bidang keamanan. Dan rakyat itu merupakan komponen pendukung ya. Jadi rakyat itu komponen pendukungnya. Soal terakhir pada kesempatan kali ini. Jadi para nelayan dan petani dengan menyediakan pangan nasional, para medis menjaga kesehatan masyarakat, tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan. Yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui, nah jadi kalau kita lihat ada petani, nelayan, kemudian ada para medis, kemudian ada tim SAR, PMI, itu bela negara yang dilakukan melalui apakah pendidikan kewarganegaraan, ini kalau siswa ya, itu di tingkat sekolah, apakah pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, ini juga bukan. Apakah pengabdian sebagai TNI? Bukan ya, jelas kalau sebagai TNI baru jawabannya pengabdian sebagai TNI. Kalau yang D, pengabdian sesuai dengan profesi ya, ini yang paling tepat. Jadi nelayan, petani, kemudian ada tim SAR, PMI dan para medis itu merupakan pengabdian sesuai dengan pekerjaan atau profesi masing-masing. Sehingga opsi yang paling tepat untuk soal nomor 20 adalah opsi yang D, pengabdian sesuai dengan profesi. Baik, sekian untuk pembahasan soal bela negara pada bagian kedua ini. Sekali lagi, jangan lupa subscribe sehingga kami lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Tetap semangat dan terima kasih.